Smartphone sehari-hari yang kita gunakan biasanya asalnya itu dari negara Korea atau Cina, yang dimana dari dulu sudah mendominasi di tanah air ini. Tapi gimana ceritanya kalau smartphone dari Jepang dipakai sebagai daily driver? Ini dia 5 nilai plus saat pakai Sharp Aquos Sense 4 Plus. Mari kita bahas, tapi bapak dulu guys. Bobot smartphone emang jadi feel yang kita rasakan saat pertama kali memegang smartphone-nya. Dan di saat itu kita sudah tahu karakter serta bentuk suatu smartphone. Dan itu yang terjadi sama saya saat pertama kali memegang Sharp Aquos ini. Bobotnya ringan banget, bikin HP ini enteng buat dipakai di waktu yang lama. Build quality yang dipakai emang bukan dari bahan premium, tapi finishing yang rapi membuat Sense 4 Plus ini jadi HP yang lumayan enak saat dilihat atau dipegang. Waterproof di smartphone saat ini adalah kata yang jarang banget didengar di smartphone middle. Nah, jarang banget smartphone di harga 4 jutaan yang ngasih sertifikasi IP68 atau IP68. Tapi enggak sama yang satu ini sob, entah kebetulan atau emang standarnya dari Jepang. Dan biasanya smartphone waterproof punya harga yang selangit dan di smartphone flagship aja gitu fitur ini. Sense 4 Plus ini bisa nyelam air hingga 30 menit di kedalaman 1,5 sampai 2 meter. Fitur ini lumayan berguna lah, dan yang penting bisa dibawa mandi atau berenang, dan yang pasti Sharp gak ngilangin jack audio 3,5 mm nya. Ini jadi aman banget buat kita dengerin musik atau main game yang masih suka pakai earphone kabel dan gak ada delay sama sekali gitu kan untuk yang kabel daripada wireless. Fitur yang lumayan unik. Nah, sistem operasi di Sense 4 Plus ini emang kelihatan kayak stok Android banget gitu kan. Gak banyak kustomisasi di bagian visualnya. Sharp hanya mengkustomisasi di bagian tertentu saja, terutama di bagian fitur yang lumayan unik dan jarang banget ada di smartphone kebanyakan. Kayak settingan refresh rate yang secara default harus kita setting satu persatu. Ini emang ribet, tapi positifnya kita bisa memaksimalkan fungsi dari 90 Hz-nya semau kita gitu kan. Mau kita setting hemat baterai ataupun di semua aplikasi agar mata kita bisa menikmati mulusnya refresh rate yang sangat tinggi. Ataupun sistem screenshot yang anti mainstream, kita tinggal tekan di pojok kanan layar dan akan langsung otomatis men-screenshot layar Sense 4 Plus. Namanya ini clip on. Dan satu lagi, navigasi yang jarang banget ada di HP-HP lain. Kita bisa scroll otomatis apapun aplikasinya, mulai dari website ataupun Instagram. Kita tinggal scroll secara perlahan dan nanti kita akan muncul pop-up dan tangan kita tinggal drag aja ke situ. Kita bisa mengatur kecepatannya dari 1 hingga 9. Dan fitur ini sederhana banget tapi lumayan berguna buat kamu yang males atau pas pegang HP pas lagi makan gitu. Oke, yang keempat, di teknologi layar. Bukan Sharp namanya kalau nggak ada fitur unik di bagian layarnya. Dengan pengalamannya yang lumayan lama di bidang pertelevisian, nah teknologi layar mungkin jadi salah satu yang dibanggakan di HP ini. Teknologi layarnya emang masih pakai IPS, tapi Sharp bisa memaksimalkan fungsinya dengan lebih baik. Mulai dari reproduksi warna yang oke, dan Sharp nyebutnya juga Rich Color Teknologi Mobile, dan kita juga bisa men-setting profile warna, dan di sana ada 3 settingan, yaitu natural, dynamic, dan kualitas standar. Kamu bisa pilih natural yang karakteristiknya itu mendekati benda asli di sekitar kita, atau kualitas dynamic yang saturasi warnanya ini lebih tinggi dari settingan yang natural. Atau juga ada field view yang fungsinya ini berguna untuk mencegah orang lain mengintip layar kita. Kita bisa mengaktifkan fiturnya di layar Sense 4 Plus ini dan akan nampak pattern yang transparan yang bisa mempersempit sudut pandang baik dari kejauhan atau dari sudut yang ekstrim dan meminimalisir orang lain untuk mengintip layar kita. Di fitur ini unik dan saya juga baru lihat fitur sederhana yang lumayan efektif ini. Saran saya sih pakai sesuai kebutuhan saja karena fitur ini kurang nyaman jika dipakai terlalu lama. Oke, yang kelima yaitu spesifikasi yang lumayan oke sih menurut saya. Pakai Snapdragon 720G, SoC ini bisa dibilang cukup untuk dipakai pemakaian gaming atau pemakaian sehari-hari. Dan skornya pun lumayan oke sih menurut saya di angka skor segini. Dan ini adalah skor yang lumayan standar lah untuk di middle gitu kan. Ditambah RAM 8GB sampai ROM-nya itu 128GB dan bisa diekspansi pakai SD card, jadi nggak masalah di urusan permemorian gitu kan. Ada satu detail yang jarang banget dipasang di HP sekarang, yaitu LED notifikasi atau stereo speaker yang kualitasnya lumayan oke buat dengerin musik atau nonton video atau nonton film bahkan, dan juga baterai yang bisa bertahan selama seharian. Oke guys, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Setelah beberapa minggu memakai Sense 4 Plus ini, HP ini lumayan enak buat dipakai daily driver. Mungkin yang harus ditingkatkan oleh Sharp adalah kualitas kamera yang agar makin mantap dan tambah oke gitu saat dipakai daily driver, atau kendala charging yang belum support fast charging karena chargingnya ini hanya support sampai 10 watt saja. Tapi kalau kalian pengen ngerasain charging cepat, harusnya sih
SoC 720G ini bisa karena udah support Qualcomm Quick Charge versi 4. Dan jujur aja saya belum coba sih fitur ini support atau enggak di Sense 4 Plus ini. Kalau yang udah coba, kalian tinggal komen di kolom komentar di bawah dan kasih tahu ke semua orang bahwa si Sense 4 Plus ini udah support Qualcomm Quick Charge versi 4 gitu. Oke, mungkin segitu saja gue Iskan, and see you next video. Bye.